Saya Raini Catur Febriani, NIM E1121231076, akan mempresentasikan tentang teori postmodernisme sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teori antropologi. Berikut saya akan paparkan kemunculan dan latar belakang teori tersebut, asal mula dan konteks sosial, hingga tokoh-tokoh utama serta perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang postmodernisme, teori dan konsep dasar. Jadi, postmodernisme adalah gerakan intelektual yang menolak pemikiran linier, menekankan pluralisme dan melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya. Kemunculan dan latar belakang teori postmodernisme, memahami konteks dan faktor kemunculan postmodernisme. Yang pertama, kemunculan postmodernisme. Postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang berkembang pada akhir abad ke-20. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap modernisme. Pemikir merasa modernisme tidak menjelaskan kompleksitas sosial dan budaya yang ada. Yang ketiga, kritis identitas. Perubahan sosial cepat dan globalisasi mendorong pencairan perspektif baru dalam identitas. Yang keempat, perkembangan teknologi. Revolusi teknologi informasi memungkinkan cara baru dalam memahami dan mempresentasikan realitas. Yang kelima, pengaruh teori kritikal. Pemikiran Foucault dan Derrida mendorong pertanyaan tentang kebenaran dan kekuasaan. Adapun asal mula postmodernisme, yang pertama, perubahan sosial, pergeseran menuju masyarakat multikultural dan pluralistik. Yang kedua, krisis kepercayaan pada institusi. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi tradisional. Yang ketiga, globalisasi. Interaksi antar budaya yang menantang pandangan tunggal dunia. Yang terakhir, revolusi teknologi. Kemajuan teknologi informasi memfasilitasi penyebaran ide baru. Selanjutnya ada tokoh-tokoh utama dalam postmodernisme. Yang pertama ada Jean-François Lyotard, yaitu mengkritik metanaratif, menekankan ketidakpercayaan terhadap narasi besar. Yang kedua ada Jacques Derrida, menciptakan konsep dekonstruksi, fokus pada analisis teks dan makna. Yang ketiga ada Michel Foucault, menyusun pemikiran tentang kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada Jean Baudrillard, mengemukakan teori simulasi realitas tergantikan oleh representasi. Selanjutnya ada pemikiran para tokoh utama dalam postmodernisme. Yang pertama ada pemikiran Lyotard. Lyotard menekankan pluralitas, menolak narasi tunggal dalam pengalaman manusia. Yang kedua ada dekonstruksi oleh Derrida. Derrida mengajak untuk mendekonstruksikan teks, menunjukkan bahwa makna tidak stabil. Yang ketiga, ada kekuasaan dan pengetahuan Foucault. Foucault menyoroti interaksi antara kekuasaan dan pengetahuan dalam struktur sosial. Yang keempat, ada simulasi Baudrillard. Baudrillard berargumen bahwa simbol lebih nyata daripada realitas dalam dunia kontemporer. Adapun pengaruh postmodernisme dalam antropologi, yang pertama ada refleksivitas, tingkat pengaruhnya 85. Yang kedua ada psikifokalitas 73. Yang ketiga ada kritik terhadap etnosejarah, tingkat pengaruhnya 88. Dan yang terakhir, metode penelitian yang beragam, tingkat pengaruhnya 68. Kritik terhadap postmodernisme. Yang pertama, relativisme berlebihan. Postmodernisme dianggap mengabaikan kebenaran objek dengan menganggap semua perspektif sama valid. Yang kedua, kesulitan dalam metode.
Peneliti seringkali kesulitan menerapkan metode yang jelas dalam penelitian postmodern. Yang ketiga, ada pengabaian konten. Fokus pada bentuk dan narasi dapat mengabaikan konten substansif yang penting. Selanjutnya ada perubahan metodologis dalam antropologi. Yang pertama, pendekatan kualitatif yang mendalam, meningkatkan penggunaan metode kualitatif yang lebih reflektif dan mendalam untuk analisis data. Yang kedua, ada keterlibatan peneliti dalam proses, mengakui bahwa keberadaan peneliti memengaruhi hasil penelitian, meningkatkan keterlibatan dalam proses. Yang ketiga, ada integrasi narasi dalam penelitian. Menggunakan narasi untuk memahami pengalaman subjek penelitian secara lebih mendalam. Yang terakhir ada analisis konteks sosial dan budaya. Menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penelitian antropologis. Selanjutnya ada studi tentang identitas gender. Meneliti pembentukan dan persepsi identitas gender dalam konteks budaya tertentu. Ada juga pendekatan etnohistoris, mengeksplorasi sejarah dari perspektif masyarakat lokal menggunakan metode etnohistoris. Ada juga kritik narasi dominan, mengkaji pengabaian suara-suara terpinggirkan oleh narasi yang dominan. Yang terakhir ada analisis media budaya, menggunakan teori postmodern untuk menganalisis representasi budaya dalam media. Kesimpulan dan arah masa depan. Postmodernisme telah mengubah cara kita memahami masyarakat dan budaya, menekankan pentingnya perspektif beragam dalam penelitian yang inklusif dan relevan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.